Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita dapat request untuk membuat konten bagaimanakah teknis dari menghitung manajemen laba, karena memang manajemen laba ini masih menarik dan menjadi nilai jual untuk dijadikan judul tugas akhir. Kita akan membahas manajemen laba karena begitu banyak model dari pengukuran manajemen laba, kita hanya mengkhususkan pada satu jurnal. Kita tidak menggunakan Jones model tahun 1991, tapi kita menggunakan Modified Jones 1991. Di mana ada perbaikan model yang dilakukan oleh Dechow dan kawan-kawan tahun 1995. Kita akan membahas lebih detail seperti biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan manajemen laba. Sebelum sampai ke sana, biasanya kita menemukan judul di dalam manajemen laba seperti ini. Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Misalkan, tata kelola perusahaan ataupun GCG ini sering dikaitkan dengan manajemen laba. Nah, saya mau cerita sedikit sebetulnya teman-teman, bagaimanakah pengaruh dari tata kelola terhadap manajemen laba. Karena kembali lagi kita tidak bisa bilang bahwa berpengaruh negatif itu salah. Tapi karena memang logika berpikirnya adalah bahwa memang harus berpengaruh negatif atau berlawanan arah. Judulnya adalah biasanya pengaruh tata kelola, nanti ditambahin dengan variabel lain terhadap manajemen laba. Pengaruhnya adalah negatif. Jadi mereka memiliki dampak ataupun sebab akibat berpengaruh negatif. Artinya semakin baik tata kelola, maka semakin praktek manajemen laba dapat diminimalkan atau semakin rendah. Jadi kita tidak bisa bilang berpengaruh positif untuk tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dalam pengembangan hipotesisnya. Karena kita pasti menduga bahwa apabila tata kelola perusahaan dilakukan dengan semakin baik, maka praktek manajemen laba dapat ditekan. Sehingga dalam hal ini dia berpengaruh negatif. Saya mau cerita itu dulu sebagai pembuka, sebagai pengantar dari implementasi variabel manajemen laba. Setelah kita berbicara judul dan pengaruhnya, kita masuk ke dalam teknis dari manajemen laba itu sendiri. Saya mau berbicara teman-teman perlu kehati-hatian di dalam memahami manajemen laba. Manajemen laba itu adalah perilaku manajemen atau dalam hal ini biasanya top of management karena memiliki diskresi. Ya, kita mengambil salah satu yang berkepentingan di dalam perusahaan untuk menaikkan performance dalam tanda kutip, itu adalah kepentingan dari direksi ataupun top management yang memiliki kemampuan untuk melakukan diskresi. Diskresi di sini itu adalah keinginan ataupun kemampuan dari si pengambil keputusan untuk mengambil keputusan yang membuat laporan keuangan menjadi lebih baik lagi untuk disampaikan kepada pembaca laporan keuangan. Itu sebabnya namanya diskresi, karena diskresi itu berasal dari konsep ranah keputusan yang bisa diambil discretion. Perlu dipahami teman-teman bahwa manajemen laba itu ataupun yang sering kita pakai atau earning management yang sering kita sebut itu diukur dengan discretionary accrual. DA, ya. Jadi proksi dari manajemen laba itu adalah discretionary accrual. Jadi accrual karena kita paham ada cash basis, ada accrual basis ya. Cash basis itu sulit sekali untuk di-manage karena memang itu adalah cash in hand yang kita terima ataupun yang kita keluarkan, kita payment. Tapi di satu sisi ada yang namanya konsep dari accrual basis. Accrual basis adalah kita belum menerima cash-nya tapi kita boleh recognize itu sebabnya mengapa accrual ini bisa dalam tanda kutip digeser, dimainkan. Itu menjawab pertanyaan kenapa manajemen laba itu diukur dengan discretionary accrual. Dua kata ini teman-teman sudah bisa memahami bahwa discretionary itu adalah kewenangan kebijakan, accrual itu akun-akun yang sifatnya accrual ya. Kita tidak bisa bermain manajemen laba di ranah cash basis. Kita bermain di ranah accrual ya. So sampai sini teman-teman, message-nya adalah begini teman-teman. Pengukuran manajemen laba itu bukan hanya masalah teman-teman bisa mengukur manajemen laba karena itu sangat teknikal sekali dan itu sangat equation yang by Excel bisa dikerjakan di sort ke bawah ya. Tapi dalam pertanyaan sidang seringkali kita ditanyakan manajemen laba itu apa? Mengapa diukur dengan discretionary accrual? Jadi teman-teman tidak hanya selesai sampai dengan bisa mengukur, tapi pertanyaan yang di sidang itu lebih daripada kebiasaan kita mengukur ya. Nah, itu sebabnya teman-teman harus memahami arti kata discretionary accrual. Mengapa manajemen laba itu diproksikan dengan discretionary accrual. Selesai sampai di sana, DA itu adalah manajemen laba. Masalahnya teman-teman di dalam perusahaan kita tidak hanya memiliki DA, kita memiliki total accrual ya. So, total accrual itu terdiri dari discretionary accrual dan non-discretionary accrual.
Akun-akun accrual yang bisa didiskresikan, that is manajemen laba. Akun-akun yang tidak bisa didiskresikan, that is non-discretionary accrual. So, konsepnya harus dipahami karena ini nanti akan berimbas sampai dengan Excel pengukuran Anda. Total accrual terdiri dari discretionary accrual dan non-discretionary accrual. Di dalam equation, di dalam permodelan, saya sebut dua, ada equation, ada permodelan. Total accrual diketahui dengan catatan kita menginput angkanya, dan non-discretionary accrual diketahui angkanya. Hanya DA yang kita tidak ketahui angkanya. DA itu adalah residual, sisa dari total accrual dikurangi dengan non-discretionary accrual. Jadi sebetulnya di dalam rumus manajemen laba, kita itu mencari total accrual. Kita mencari bagian porsi non-discretionary accrual. Total accrual dikurangi dengan non-discretionary accrual sama dengan discretionary accrual. Ya, so kita nggak akan literally mencari discretionary accrual manajemen labanya berapa, enggak. Kita mencari tahapannya, berpikirnya adalah mencari total accrual, karena total accrual sama dengan DA plus NDA. So, kalau kita mau cari DA-nya, kita pindahkan DA ke depan sama dengan total accrual dikurangi dengan non-discretionary accrual. Itu pola berpikir sistematisnya untuk menghitung discretionary accrual. Kita masuk ke dalam judul. Saya menggunakan judul dengan Expecting Earning Management. Ini dari papernya De Chow et al. Tahun 1995. Ini saya sengaja capture karena saya tidak menggunakan jurnal Indonesia. Saya tidak menggunakan jurnal Indonesia yang mengadopsi pengukuran De Chow et al. Tahun 1995. Kenapa? Karena saya menemukan beberapa versi yang saya sendiri tidak dapat memahaminya. Karena saya sudah pernah melihat jurnalnya, ini salah satu pengukuran yang saya pakai untuk tesis saya, dan saya menggunakan jurnal asli dari De Chow et al. Tahun 1995. Pada saat itu menjadi dipakai untuk jurnal Indonesia, saya menemukan ada perbedaan pengukuran. Nah, saya tidak mau bilang salah, tapi ada baiknya pada saat kita bisa mengakses jurnalnya langsung, kita akan menggunakan jurnal asli dari De Chow et al. Tahun 1995. Saya tidak melampirkan link dari paper De Chow et al. Teman-teman kalau mau tinggal ketik alamat emailnya di komen, nanti akan saya kirim. Karena sepanjang pengetahuan saya tidak bisa menemukan ini kayak di ResearchGate yang bisa kita publicly access. Ya, ini jurnal berbayar, dan etikanya adalah kalau kita jurnal berbayar, kita tidak menggunakan aplikasi atau program untuk membuka ini secara paksa. Jadi, kalau teman-teman memang mau paper asli dari De Chow et al. 1995, klik di kolom komen untuk tulis alamat emailnya, atau langsung direct email, nanti saya akan kirimkan original papernya ya. Jadi pembahasan kita tidak menggunakan jurnal Indonesia, karena saya menemukan perbedaan bagaimana cara mengukurnya. So, kita lebih baik gunakan jurnal aslinya saja. Itu tentang jurnalnya. Kita sudah memahami konsep dari total accrual sama dengan DA plus NDA. Jadi kita mencari total accrual dan kita mencari non-discretionary accrualnya. Kita tidak mencari DA. DA itu adalah hanya residual di belakang yang kita bisa temukan in the end of our equation nanti ya. Nah, di sini juga saya teman-teman harus bisa memahami, karena saya sudah sering berhadapan dengan mahasiswa untuk menjelaskan bahwa ada perbedaan hitung dengan model. Karena penulisannya sama. Ada sama dengan, ada tanda tambah, tapi ternyata tidak diperlakukan sama. Sekalipun ada angka sama dengan dan tanda tambah, misalkan seperti itu. Nah, kita melakukan dua pada saat teman-teman menemukan sama dengan dan tanda tambah. Yang pertama adalah rumus hitung itu sama dengan equation. Jadi kalau teman-teman menemukan rumus, tahap pertama kita menghitung. Misalkan 4 itu adalah hasil penambahan 2 tambah 2. 3 tambah 2 itu sama dengan 5, itu equation. Kalau equation nanti kita lakukan juga di tahap pertama. Yang kedua, kita juga menemukan misalkan 8 sama dengan 2 plus 3. Itu adalah model. Kita tidak perlu 2 tambah 3 sama dengan 5 pada saat model. Enggak. Karena kita membutuhkan apakah angka 8 ini berpengaruh terhadap 2 dan 3. Ya. So, bedakan pada saat teman-teman melakukan penghitungan karena dia rumus, dan teman-teman melakukan model regresi. Karena kita akan melakukan dua-duanya loh. Ya, jadi kalau teman-teman tidak bisa memahami apa perbedaan hitung dengan regresi, maka ke belakangnya teman-teman hanya akan bisa mengikuti Excel-nya tapi tidak memahami flow-nya. Seperti itu. Kembali lagi saya ulang, mohon maaf, bahwa hitung itu adalah rumus, sudah exact.
5 itu sama dengan 3 plus 2. Tapi kalau teman-teman di dalam model bisa 10 sama dengan 3 plus 2. Karena kita mau mencari pengaruh apakah 10 berpengaruh terhadap 3 dan 10 berpengaruh terhadap 2. Seperti itu ya. Itu perbedaan hitung dan regresi. Kita akan masuk ke dalam tahap yang paling awal sekali, menghitung total accrual. Tenang aja teman-teman, habis dari PowerPoint ini kita pindah ke Excel in detail ya. Nah, yang pertama adalah kita menghitung total accrual. Konsisten dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa menghitung DA itu tidak menghitung DA langsung. Kita menghitung residualnya. Residual itu apa? Sisa. Total accrual dikurangi dengan non-discretionary accrual, itulah sama dengan discretionary accrual. So, DA itu ada di akhir. Kita mencari total accrualnya dulu. Total accrualnya, ini saya ambil, saya screenshot langsung dari papernya Decho et al. Tahun 1995. Consistent with previous studies of early management menurut Healy dan Jones tahun 1991, total accrual dihitung dengan ini. Saya sudah kasih guidance di PowerPoint. Input angkanya dan hitung. Teman-teman tidak melakukan model regresi di sini. Input angkanya dan hitung. Ya, kayak tadi 2 plus 2 sama dengan 4. 2 plus 3 sama dengan 5. Ya. Nah, apa yang dihitung? Untuk mendapatkan total accrual, teman-teman menghitung perubahan pada current asset delta segitiga pada tahun T dikurangi dengan delta current liabilities dikurangi dengan delta cash and cash equivalent ataupun kas dan setara kas bahasa Indonesianya ditambah dengan perubahan pada hutang, termasuk di dalamnya ada current liabilities, kemudian dikurangi dengan depresiasi. Semua saya sampaikan semua dibagi dengan aset tahun sebelumnya. So, kalau teman-teman penelitiannya 2018, 2019, 2020, 3 tahun ya, biasa skripsi minimal ataupun tugas akhir, berarti teman-teman membutuhkan inputan angka 2017. Karena apa? Semua total accrual akan di-lag by tahun sebelumnya. Kita menghitung total accrual ya. Saya sampaikan dulu konsep PowerPoint-nya, nanti kita pindah ke Excel-nya, jangan khawatir. Berikutnya, saya sudah kasih pembeda. Kita masuk kepada input angka dan regresi. Kalau input angka dan regresi, berarti teman-teman butuh dependent sebelah kiri, butuh independent ke sebelah kanan. Karena meregresi tidak bisa kalau tidak ada dependentnya. Ya. Jadi yang kedua ini, setelah kita menghitung total accrual, kita masuk ke dalam langkah non-discretionary accrual. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan penginputan. Apa yang dihitung? Coba kita lihat. Non-discretionary accrual dihitung dengan 1 dibagi dengan aset T-1. Tahunnya penelitian Anda 2018, berarti dibagi dengan 1 dibagi dengan aset tahun 2017. Perubahan pada revenue, delta, berarti delta itu kita mencari selisih 2018 kurang 2017. Receivable, delta, selisihnya, piutang ya. 2018 dibagi 2017 dan PPE. PPE tidak berupa delta. Ya, dia pada tahun T. Sekarang kita lihat ada catatan di bawahnya. Delta receivable, net receivable in year T pada tahun 2018 dikurangi dengan net receivable pada tahun T-1 dibagi dengan scaled by total asset T-1. Delta revenue, delta receivable dibagi dengan aset T-1. PPE-nya bagaimana? Dibagi dengan aset T-1. Karena ini harus apple to apple. So, di dalam menghitung NDA, 1 dibagi, katakanlah 2018 dulu ya. 1 dibagi dengan aset 2017. Delta revenue, delta receivable dibagi dengan aset 2017. PPE 2018 dibagi dengan aset 2017. Karena semua itu di lag total aset -1. Ya, lag itu kita mundur setahun. Pertanyaannya adalah kalau ini model regresi, Pak, ke kanannya dapat saya. 1 dibagi dengan aset T-1 bisa. Delta revenue, delta receivable ketemu angkanya. PPE ketemu angkanya di neraca ataupun statement of financial position. Tadi kan Bapak bilang regresi harus ada dependent dan independentnya. Dependentnya atau NDA-nya dihitung dengan, nah ini yang tidak saya temukan detail di dalam jurnal. NDA-nya dihitung dengan
Saya ambil ya, ini rumus nomor 8 teman-temannya, perhatikan ya. Kalau di dalam jurnal Jones-nya nomor 8, nomor 7-nya dicantumkan. Estimate of firm specific parameter alpha 1, alpha 2, alpha 3 atau koefisien 1 sampai dengan 3 di-generate menggunakan following model. Saya sudah bilang di atas, kalau ini model, bukan rumus. Kalau rumus Anda hitung, kayak tadi total accrual, dapatlah total accrualnya. Setelah ditambah, dikurang, dapatlah total accrualnya. Kalau NDA, dia bilang ini di estimate by model. So you are doing regression in this stage in terms of calculation NDA. Ya, nah NDA dia bilang untuk mendapatkan koefisien bagaimana? Anda berpikir kalau koefisien itu tidak mungkin didapatkan dengan menghitung rumus. Koefisien itu didapatkan dengan melakukan regresi. Lah, kalau regresi kanannya tadi sudah dapat 1 dibagi dengan aset T-1, revenue receivable dibagi dengan aset T-1, dan PPE dibagi dengan aset T-1, dependennya bagaimana menghitungnya? Ternyata dependennya adalah total accrual. Ya, so kita sudah punya untuk melakukan regresi total accrual sama dengan sebagai dependent ya, total accrualnya. Jangan lupa total accrualnya di aset di lag dengan aset min 1 ya, dibagi dengan aset min 1 karena apa ke kanannya semua dibagi. Itu untuk menghitung dependennya adalah total accrual dibagi dengan aset T-1. Saya tidak masuk dulu ke slide regresi NDA karena kita mau pindah ke Excel. Teman-teman, ini adalah simulasi Excel dan saya sertakan lagi potongan slide tadi di bawah Excelnya ya. So Anda bisa follow bagaimana tadi penjelasan di PPT dengan di Excelnya ya. Jadi nggak usah bolak-balik ke atas ke bawah. Nah, sampai dengan penghitungan Excel saya tidak melakukan tutorial bagaimana menginput dari laporan keuangan karena it so takes time, dan saya berasumsi bahwa kalau Anda menyusun tugas akhir skripsi, Anda berada di semester akhir, berarti Anda sudah melewati structure of financial statement. So pada saat saya menyebutkan total aset, Anda tahu itu ada di statement of financial position. Pada saat saya menyebutkan receivable, itu Anda tahu itu ada di statement of financial position, di aset seperti itu. Nah, saya masuk dulu yang ke warna biru. Input dan hitung. Saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan di awal, kita menghitung total accrual dahulu. Ini perusahaannya ABCD, EFGH, HIJK, saya tidak menggunakan perusahaan real. Silakan teman-teman melakukan penginputan sendiri ya. Kalau saya coba guidance, total accrual ada di mana? Statement of financial position ataupun neraca. Current asset ada di mana? Ada di neraca. Current liability ada di mana? Neraca. Cash and cash equivalent ada di neraca bagian paling atas, kas dan setara kas. Total debt ada di neraca, dan terakhir adalah depresiasi ya. Depresiasi teman-teman bisa temukan itu ada di statement, ada di notes to financial statement bagian aset tetap. Aset tetap itu tidak mungkin kalau tidak ada depresiasinya ya, pasti dia ada depresiasinya. Teman-teman input angkanya. Penelitian saya tahun 2019-2020. Penelitian tugas akhir saya tahun 2019 sampai 2020. Saya sudah sampaikan bahwa kita menghitung delta. Pada saat kita menghitung delta, kita butuh mundur 1 tahun. Ditambah tadi beberapa rumus ternyata dibagi dengan aset T-1 ya. Nah, sehingga saya melakukan penginputan dari 2018 ya. Saya mencoba mengajak Anda berpikir bagaimana kalau sekarang tugas akhir Anda tahun 2020, 2021, 2022. Kalau tahun tugas akhir Anda 2020 berarti Anda butuh tahun 2019 ya. Karena untuk menghitung 2020-nya perubahannya Anda butuh mundur 1 tahun ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penginputan. Total aset Anda input ke bawah, current aset Anda input ke bawah. Saya pikir ini apa ya? Anda sudah bisa sampai di tahap sini untuk menginput current aset. Cuma copy paste saja. Kalau saya selalu bermain di full amount. Jadi kalau hati-hati kalau teman-teman memindahkan, ada yang dalam juta, ada yang dalam ribuan. Pastikan itu sama semua ya. Nah, ini saya bermain di full amount atau pengungkapan penuh rupiah. Kita melakukan penginputan total aset, current asset, current liabilities, cash and cash equivalent, dan total debt. Terakhir kita masukkan ke depresiasi. Menghitung total accrual, langkah pertama. Kita buka rumusnya.
Ya, seperti ini. Ya, kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah kita menghitung E6 kurang E5. E6 kurang E5 itu adalah perubahan current asset. Biru kurang merah, 2019 kurang dengan 2018, dikurang dengan perubahan current liabilities. F6 kurang F5 dikurangi dengan perubahan pada cash and cash equivalent. G6 dikurangi dengan G5 ditambah dengan perubahan pada total debt. Ya, H6 kurang H5. Semuanya dibagi dengan aset T-1. Perhatikan D5 saya di ujung bukan aset 2019. D5 saya di ujung itu adalah aset 2018. Ya, nah, aset 2018. Ya, itu menghitung total accrual. Ya, kalau teman-teman melakukan sort ke bawah, pastikan rumusnya berulang sama. Ya, perhatikan saya membaginya dengan D6. D6 itu adalah pada saat menghitung 2020 menggunakan aset 2019. Berikutnya yang terakhir, pada saat menghitung tahun 2021, lihat D saya menggunakan aset T-1 tahun 2020. Ya, nah, kita menghitung total accrual. Rumusnya ada di sini. Ya, nah, itu baru selesai di tahap total accrual. Kita pindah sekarang mulai masuk kepada NDA. Nah, kita hitung dulu NDA. Kebutuhannya apa sih kita input? Ya, kita membutuhkan aset T-1. Ini saya pindahkan dari sebelumnya. Dari sini angkanya sama semua. Ya, kalau teman-teman takut salah, mungkin bisa diperlakukan seperti ini. Ya, jadi ini adalah perpindahan dari paling kiri. Ya, kita membutuhkan, sebetulnya bisa kalau kita mau loncat ke sini, tapi takutnya teman-teman bingung karena kita sudah menggunakan. Nah, ini saya tutup dulu supaya nggak bingung angkanya. Nah, kita menggunakan kebutuhan kita adalah aset T-1, kita membutuhkan revenue, kita juga membutuhkan receivable, ya, ditambah dengan plant, property, and equipment, ya, nah, atau aset tetap. Nah, kita hitung sekarang bagaimanakah caranya. Kita melakukan input untuk permodelan, input dan regresi karena ini model. Nah, yang di sini lihat input dan hitung saja. Di sini nggak ada hitungnya, input dan regresi karena ini model. Nah, kita masuk kepada 1 per aset T-1, delta revenue, delta receivable, dan PPE. Semua di lag by aset T-1. Lihat. Ya, udah saya kasih guidance, semua dibagi dengan aset T-1. Ya. Nah, karena apa? Delta revenue receivable, aset T-1, kemudian ininya juga 1 dibagi dengan aset T-1, maka PP-nya diperlakukan sama, ya. Nah, kita masuk sekarang ke dalam angkanya. Revenue, ya, saya langsung masuk saja ke dalam kebutuhannya. Ini adalah 1 per aset T-1, independent variable yang pertama. Independent variable yang pertama, ya, bisa dilihat 1 dibagi dengan K5. Nah, 1 dibagi dengan aset T-1. Coba lihat bawahnya. 1 dibagi dengan aset T-1, ya, tahun 2019, tahun 2020 berarti pakai aset 2019, dan tahun 2021 dia pakai aset tahun 2020. Ya. Nah, selesai untuk independent variable yang pertama, ya. Independent variable yang kedua. Nah, saya pakai langsung rumus saja. Delta revenue dibagi dengan delta receivable dibagi dengan aset T-1. Nih, L6, L5. Lihat revenue L6, L5. Biru kurang merah. M6, M5. Ungu kurang hijau dibagi dengan aset T-1. Ya, coba silahkan dipahami dulu. L6 kurang L5, M6 kurang L5 dibagi dengan aset sebelumnya. Selesai, enter. Coba kita lihat cek yang kedua. Mundur ya. Pada saat menghitung 2020, saya pakai aset T-1. L7 kurang L6, M7 kurang M6 dibagi dengan K6. Dapat independent variable yang kedua. Yang ketiga,
PPE saja dibagi dengan aset T-1. Oke ya, PPE 2020 dibagi dengan aset 2019. Coba cek bawahnya. PPE 2021 ya dibagi dengan aset 2020. Selesai. Pak, itu baru independennya saja. Kita butuh dependennya. Tadi di dalam teori jangan lupa dependent dihitung dengan, saya lampirkan di bawahnya. Estimated of the firm specific parameter alpha 1 sampai dengan alpha 3 di generate using this following model. Oh, dependennya TA. Nah, TA-nya sudah ketemu. Mana? Nah, J6 dibagi dengan K5. Total accrual dibagi dengan aset T-1. Kenapa aset T-1? Karena semua ke kanannya dibagi dengan aset T-1. Berikut coba kita cek dependennya. Total accrualnya udah ketemu dibagi dengan aset T-1. Ya. Oh, kalau gitu sekarang saya sudah lengkap dependent dan independent. Ya. Kalau Anda sudah lengkap, Anda melakukan permodelan. Nah, permodelan masukkan ke regresi. Ya, sampai saat ini saya tidak membuka kembali bagaimana cara meregresi, tapi kurang lebih gambarannya semudah itu. Kalau kita buka lagi catatan kita, nah ini dia. Dependennya ini saya total accrual dibagi dengan aset T-1, tapi saya tidak bisa tulis detail, tapi ini adalah dependennya TA tadi dibagi dengan aset T-1. Di independen pertama 1 dibagi total aset, independen kedua delta revenue dikurang dengan delta receivable dibagi dengan aset T-1, dan yang ketiga adalah PP dibagi dengan aset T-1. Jelas di sini saya tidak bisa menuliskan notasi tanda bagi dan segala macam karena pasti ditolak dengan SPSS. Ini cuma mengguidance teman-teman saja bahwa saya melakukan penginputan dengan yang ini semua ya. Nih angkanya nih. Ini semua diregresi. Saya kasih warna kuning. Nah, setelah ini semua diregresi, ya ini semua diregresi, ketemu hasilnya koefisien. Kenapa sih kita butuh koefisien? Dibaca lagi teorinya. Kita mengestimate NDA, ini kan rumus nomor 7 ya, seharusnya di paling atas sebelum nomor 8. Mengestimate of the firm specific parameter alpha 1 sampai dengan alpha 3. Oh, yang kita butuhkan alpha 1, alpha 2, alpha 3. Buat apa sih? Nanti kita cek. Nah, kalau kita membutuhkan alpha 1, alpha 2, alpha 3, nah, keluarlah hasilnya. Ini hasil regresinya, teman-teman. Dengan dependent total accrual, independennya 1 dibagi dengan aset yang pertama ini, ya. Ini koefisiennya. Delta revenue dikurangi dengan delta receivable, mana koefisiennya? Ini. PPE mana koefisiennya? Ini. Ya, nah setelah ketemu semua koefisiennya pindahkan ke atas nih ya, karena SPSS nulisnya 3,573 ditambah error tambah 11 karena dia tidak cukup ditambahkan 11. Ini adalah angka 3,713 minus 11. Setelah angka 0 ada 11 angka ya. Kalau ini ada 11 angka bukan 0, ya, karena dia plus nih, plus berarti 357 miliar 300 juta. Nah, tapi kalau ini minus, jadi dia 0,000007130. Intinya kita memindahkan koefisien 1, koefisien 2, koefisien 3. Ya, koefisien cuma 1. Pertanyaannya, Pak, emang kita bisa dapat NDA tiap tahun perusahaan? Bisa. Kita mengkalikan, baca di sini, kalikan koefisien dengan input NDA. Oh, berarti kita bisa dapat NDA tiap tahun dong? Bisa. Nah, coba kita lihat, buka rumusnya. Ya, koefisiennya saya string supaya terkunci. S6 saya string, T6 saya string, U6 saya string. Yang bergerak mana? Ini semua. Ya, nah, dapat NDA untuk perusahaan ABCD tahun 2019. Kita cek bawahnya, bagaimana kayak NDA untuk tahun 2020. Kembali lagi saya string S6, saya string T6, saya string U6. Karena ini koefisien cuma bisa 1. Tapi angkanya lihat, P7 merah, Q7 hijau, R7 coklat. Ya, kita cek sampai bawah. Nah, pastikan jangan lupa men-string. Nah,
Koefisiennya lihat saya kunci S6, T6, U6 ya, tapi sekarang berubah pengalinya P16, Q16 warna hijau dan R16 warna coklat. Nah, dapatlah NDA. Kembali lagi ke dalam konsep. Ya. Discretionary accrual adalah total accrual dikurangi dengan NDA. Nah, kita lihat inilah hasil manajemen laba Anda setelah sekian lama Anda melakukan penginputan, prosesnya inilah hasil dari manajemen laba Anda. Total accrualnya kita lihat dari mana dia. Ya, warna biru J6. Nah, total accrualnya dikurangi dengan NDA-nya, dapatlah DA-nya. Untuk perusahaan ABCD tahun 2019, cek sekarang perusahaan EFGH. J10 warna biru, total accrual perusahaan EFGH tahun 2019 dikurangi dengan NDA ya, V10 ya, V10 ya. Nah, dapatlah ini. Coba kita cek terakhir perusahaan HIJK. Warna biru J14 dikurangi dengan V14. Nah, inilah yang menjadi satu variabel yang nanti Anda regres, Anda olah lagi dengan SPSS untuk dimasukkan dengan variabel lainnya. Ya, jadi inilah sebetulnya satu kolom final yang Anda tunggu-tunggu, yang sudah Anda hitung dengan rumus Anda hitung, Anda input, Anda regresi. Ya, kemudian Anda mendapatkan DI-nya. DI ini yang masuk ke dalam model berikutnya. Itu dia teman-teman konten kita kali ini untuk berbicara terkait manajemen laba. Oke. Jadi kalau saya boleh rekap sebentar, kembali lagi bahwa kita tidak pernah mencari DA. DA itu adalah residual dari total accrual dikurangi dengan non-discretionary accrual, dapatlah discretionary accrual. Di input dikerjakan dengan cara menghitung dahulu rumus, dapat total accrual, kemudian kita masuk ke rumus NDA. Di NDA kita input untuk mengejar bisa melakukan regresi. Dengan regresi tadi didapatkan koefisien yang dikalikan dengan angka-angka inputan NDA per tahun per perusahaan, sehingga Anda memiliki total accrual per tahun perusahaan dikurangi dengan non-discretionary accrual per tahun perusahaan, dapatlah DA. Wow. Di dalam NDA ada dua tahap, jangan lupa. Di dalam NDA setelah Anda menginput ke kanan, 1 dibagi dengan aset T-1, revenue receivable dibagi dengan aset T-1, PPE dibagi dengan aset T-1. Critical thinking Anda bertanya, kalau ini model ada dependennya. Dependennya sudah saya rujuk di dalam rumus nomor 7. Dependennya dihitung dengan total accrual dibagi dengan aset T-1. Ketemu dependennya, ketemu independennya, di run, dapat koefisien. Koefisien cuma ada satu. Koefisien tidak akan menghasilkan semua baris. Ya, koefisien cuma ada satu untuk satu variabel. Ya, kita punya 3 variabel. 1 dibagi dengan aset T-1, revenue receivable dibagi dengan aset T-1, variabel yang ketiga adalah PPE dibagi dengan aset T-1. Sehingga kita punya 3 koefisien, alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang dikalikan dengan angka-angka inputan NDA-nya. Setelah dikalikan, ketemulah angka NDA-nya, TA dikurangi NDA sama dengan DA. Itu dia teman-teman konten kita kali ini. Selamat mencoba paper manajemen laba dari Deco et al. Tahun 1995. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.